Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video umum publik, video berkonten positif. Nah, untuk video kali ini pembahasannya masih tentang UML, dan di sini menggunakan activity diagram dan softwarenya menggunakan Star UML. Nah, untuk kasus kali ini adalah tentang seleksi pendaftaran secara sederhana saja. Kemudian cara penggunaan dari Star UML sendiri dengan membuat activity diagram pada Star UML-nya. Nah, jadi di video sebelumnya itu membahas tentang UML dengan use case-nya tentang kasus ATM. Nah, jadi untuk video kali ini kasusnya adalah sistem seleksi pendaftaran. Nah, jadi intinya sebelum kita belajar atau menggunakan Star UML ini, intinya adalah harus paham terlebih dahulu simbol-simbol dari UML itu sendiri. Nah, jadi saya harapkan sudah memahami itu tersebut agar tidak terjadi kesalahan ketika menggunakan simbol-simbol pada Star UML tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai agar bisa paham tentang activity diagram dan menggunakan software tambahannya yaitu Star UML. Jadi hal utama adalah harus mempunyai dulu aplikasi Star UML-nya dan harus diinstalasi dulu. Nah, dalam video kali ini sudah saya install salah satu aplikasinya yaitu Star UML sendiri, sudah diinstal. Bagi yang belum, silahkan diinstal dulu dan silahkan di-download. Cukup di searching di Google saja. Oke, kita mulai. Di running dulu aplikasi Star UML-nya. Nah, ini tampilan awal dari Star UML-nya. Jadi di sini pada posisi sebelah kanan, maaf bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri. Nah, di sini silakan diklik kanan dulu atau di close diagram. Jadi dikosongkan dulu tampilannya agar lebih sesuai. Dan kemudian langkah selanjutnya kita pilih di model, itu kita pilih add diagram. Dan pada menu diagram kita menggunakan namanya activity diagram. Kalau sebelumnya menggunakan use case diagram. Jadi di video kali ini kita menggunakan activity diagram. Kemudian silakan diklik seperti biasa. Kemudian akan tampil menu di sebelah kiri. Seperti ini. Ini ada simbolnya, ada simbol action, ada initial, ada final, ada work, ada fork, ada join, merge, sama decision dan control flow. Kemudian ada juga activity-nya. Di sini ada swipe, vertikal, ada horizontal. Kemudian ada simbol-simbol yang lain. Nah, di sini kita cukup menggunakan simbol yang sederhana saja, yaitu action, initial, dan final. Kemudian decision, sedikit ada decision di sini pada sistem seleksi tersebut. Kemudian control flow dan swim line-nya yang vertikal. Nah, untuk tahap awal simbol yang digunakan adalah memilih swim line ini. Silahkan diklik swim line-nya, diklik pindahkan ke tengah putih ini. Nah, oke. Nah, di sini untuk activity partisi itu saya contohkan namanya adalah calon ya, calon mahasiswa, calon siswa atau calon pendaftar. Calon pendaftar. Kemudian kita tambahkan swim line yang berikutnya yaitu vertikal. Nah, di sini adalah
sistem seleksi. Nah, jadi digambarkan sistem seleksi ini secara online menggunakan web programming misalnya. Kemudian dirapikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi sedikit diperpanjang ke bawah. Oke. Nah. Dan langkah selanjutnya kita akan menggunakan simbol start awal dulu. Di sini bisa digunakan yang namanya inisial. Ini inisial di sini. Nah, ini inisial posisi pada calon pendaftar. Ini awal dulu. Nah, dan selanjutnya setelah inisial kita menggunakan yang namanya action. Nah, oke. Nah, sambil kita bahas ini desainnya, jadi kita sedikit review. Jadi kalau untuk dari fungsi activity diagram sendiri adalah diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Nah, di sini yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan kurensi ya. Dalam UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Jadi bisa secara global. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini actionnya adalah kalau kita daftar, kita ngapain dulu nih biasanya? Melakukan pendaftaran. Nah, melakukan pendaftaran. Kemudian diumpamakan ini sebuah tampilan website online. Kita ingin melakukan pendaftaran dan action pada sistem seleksinya adalah tampil halaman pendaftaran. Oke. Tampil halaman pendaftaran. Itu ya. Nah, jadi umpama kita online melakukan pendaftaran dan tampil halaman pendaftaran pada sistem seleksinya. Nah, kemudian ketika sudah tampil halaman pendaftaran, langkah selanjutnya di calon pendaftar ini actionnya adalah dicontohkan di sini adalah apa ya? Isi data pribadi misalkan. Mengisi data pribadi. Oke, mengisi data pribadi. Oke. Ini digeser dulu biar lebih bagus, agar tidak terlalu rapat. Oke, mengisi data pribadi. Kemudian setelah mengisi data pribadi, si calon pendaftar ini otomatis harus melakukan submit. Biasa kalau di tampilan halaman website itu ada tombol simpan, biasa atau button simpan atau submit ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan actionnya adalah submit pendaftaran misalkan. Submit pendaftaran. Nah, kemudian dilanjutkan pada sistem seleksi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan validasi. Di sini actionnya adalah validasi. Istilahnya apa ya? Apakah betul data itu sudah terisi atau belum? Misalkan validasi. Kan biasanya itu kalau kita ngisi di website itu ada form validasi. Jadi kalau ada yang belum terisi maka ada decision misalkan. Nah, di sini juga kita tambahkan decisionnya pada activity. Di sini kita menggunakan simbol decision di sini. Ini decision. Nah,
Jadi maksudnya jika validasinya belum terisi atau jika validasinya belum sesuai, maka akan kembali ke mengisi data pribadi. Berarti mengulang kembali mengisi data pribadi. Nah, itu contoh decisionnya. Jadi kalau seandainya validasinya sesuai atau datanya sudah tersimpan, atau datanya lengkap di sini, data pribadinya, maka akan ada action berikutnya adalah simpan data pendaftaran pada sistem seleksi ini. Nah, di sini ditambahkan contohnya di action ini, simpan data pendaftaran. Jadi kita buat dulu simpan data pendaftaran. Oke. Kemudian selanjutnya, jika sudah simpan data pendaftaran, dan action selanjutnya pada sistem itu adalah melakukan konfirmasi via email contohnya. Jadi di sini contohkan konfirmasi pendaftaran via email misal. Nah, dan action pada si calon peserta itu menerima konfirmasi pendaftaran. Jadi kita tambahkan action di sini adalah terima konfirmasi pendaftaran. Nah, jika sudah terima, maka selesai dan ditambahkan dengan simbol final di sini. Oke, final. Nah, kalau seperti ini masih belum selesai karena control flow-nya belum kita tambahkan simbolnya. Jadi ditambahkan dulu agar lebih sesuai. Di menu sebelah kiri itu ada simbol control flow. Nah, ini silakan diklik. Diawali dulu dari inisial ke melakukan pendaftaran. Ini alurnya ya. Di inisial, ke pendaftaran. Nah, itu alurnya. Kemudian alur selanjutnya itu control flow-nya mengarah ke tampil halaman. Tampil halaman pendaftaran. Kemudian control flow selanjutnya adalah mengisi data pribadi. Berarti dari sistem seleksi ke calon pendaftar. Kemudian control flow selanjutnya itu dari mengisi data pribadi dengan activity-nya adalah submit pendaftaran. Nah, oke. Dan dilanjutkan validasi ke sistem seleksinya. Tambahkan lagi. Control flow-nya tambahkan lagi ke validasi. Kemudian ketika validasi itu ada decision, ada keputusan. Jadi kalau seandainya data lengkap, itu langsung simpan data pendaftaran. Tetapi kalau datanya belum lengkap, itu kembali ke mengisi data pribadi. Nah, di sini decision control flow-nya kita arahkan dulu ke mengisi data pribadi. Ini boleh ditarik. Oke. Dirapikan sedikit agar lebih nyaman melihatnya. Oke. Kemudian tambahkan control flow kembali dari validasi ke decision-nya, dan dari decision control flow-nya langsung ke simpan data. Di sini kita tambahkan dulu teks ya, agar lebih bagus.
Di sini adalah tidak, atau data salah misalkan. Kemudian di decision ini ditambahkan teks juga, data lengkap. Jadi jika data lengkap, simpan, jika tidak, mengisi data pribadi. Kemudian dilanjutkan kembali control flow-nya dari simpan data ke konfirmasi via email, dan control flow-nya dari konfirmasi langsung ke calon pendaftar. Nah, di sini cukup digeser agar lebih rapi. Kemudian control flow terakhir adalah dari konfirmasi ke finish. Nah, jadi seperti inilah cara membuat activity diagram menggunakan Star UML secara sederhana dengan contoh kasusnya pendaftaran seleksi siswa baru misalkan di sini. Dan harus paham terlebih dahulu simbol-simbol yang akan digunakan. Oke, saya rasa untuk video use case UML dan activity diagram kali ini saya rasa cukup. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan share jika suka. Kemudian terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu kelas diagram. Terima kasih.